Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat dimanapun berada. Jadi kita masuk kembali pada pembelajaran hari ini, yaitu video pembelajaran. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu selanjutnya, yaitu bab 2 Sabta Temira. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu ada 3 pokok. Yang pertama, menjelaskan dampak perilaku Sabta Temira. Yang kedua, menjelaskan cerita-cerita terkait Sabta Temira dalam kehidupan. Yang ketiga, menjelaskan upaya untuk menghindari dampak negatif dari Sabta Temira. Dampak perilaku Sabta Temira. Yang pertama itu serupa. Jadi dampak positifnya, jika memiliki wajah yang cantik atau tampan, jika diimbangi dengan budi pekerti yang luhur, dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi orang lain. Nah, jika dampaknya negatif, timbul jika orang yang memiliki wajah cantik atau tampan melakukan perilaku yang negatif, sehingga menjadikan dirinya lupa akan kodratnya saling menumbuhkan kesejahteraan di masyarakat. Jadi itu Sabta Temira yang pertama. Yang kedua yaitu dana. Dampak positifnya, orang yang memiliki banyak harta atau uang digunakan untuk membantu orang lain, seperti orang miskin, pembangunan sarana umum, menolong korban bencana alam, dan yang lainnya. Jika dibawa di dalam dampak negatif, semua orang membutuhkan uang untuk menghidupi dirinya, tetapi dalam upaya memperoleh uang jangan memakai cara yang melawan adharma, ya, seperti korupsi. Contoh Sabta Temira yang ketiga yaitu guna. Dampak positifnya, seorang yang memiliki kepandaian dalam hidupnya membuat sesuatu yang berguna bagi orang banyak, seperti membuat pesawat, mobil, kereta, dan hasil karya yang lainnya. Nah, jika dampak negatifnya, seorang yang memiliki kepandaian dan membuat hasil karya yang digunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti membuat senjata api untuk menyerang orang lain tidak bersalah, kapal laut untuk mencuri, dan lain sebagainya. Yang keempat, kulina. Dampak positifnya, seorang yang menggunakan kelebihan untuk membantu dan membangun masyarakat menjadi harmonis dan bahagia karena berpengaruh keturunan yang dimilikinya. Orang yang sering menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa dirinya merupakan keturunan orang yang status sosial, bahwa orang tuanya sebagai pejabat atau merasa orang pengarang serta yang lain. Nah, itu dampak negatifnya. Yang kelima, Yohana. Dampak positifnya, masa remaja merupakan masa yang paling produktif dalam kehidupan ini. Pada masa remaja, seorang akan mampu melakukan kegiatan-kegiatan di luar batas kemampuan pada umumnya. Dampak negatifnya, masa remaja memang masa yang menyenangkan, namun janganlah melakukan perilaku-perilaku negatif seperti meminum keras, menggunakan obat terlarang, ikut tawuran, malas-malasan, serta yang lainnya. Contoh yang keenam, Sura. Dampak positif. Minum keras, tua, arak, bram banyak digunakan untuk upacara agama, khususnya untuk para makhluk yang lebih rendah dari manusia, seperti mencaru. Minuman keras yang digunakan untuk upacara berfungsi untuk menetralisirkan bakteri-bakteri yang mengganggu. Nah, yaitu dampak positifnya. Jika ada dampak negatif, minum keras yang memiliki kadar alkohol tinggi dapat menyebabkan seorang yang meminumnya menjadi tidak mampu mengontrol dirinya. Orang yang sedang mabuk dapat melakukan hal-hal negatif seperti tawuran, membuat keributan, mengganggu masyarakat. Yang ketujuh, kasuran. Dampak positif, keberanian yang dimiliki seorang dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi kepada yang berwenang, seperti
seperti berani mengutarakan pendapat, kritikan, dan masukan. Dampak negatifnya, memiliki keberanian sangat berguna bagi kita. Namun keberanian yang tidak pada tempatnya dapat membawa akibat tidak baik, seperti berani pada orang tua, pada pemerintah, pada penegak hukum, dan yang lainnya. Ya, jadi itu ada 7 dampak negatifnya, dampak positifnya. Ya. Jadi kita harus pintar membawa diri, jangan sampai kita membawa ke dampak negatifnya. Nah, jadi kita masuk bahasan yang kedua, cerita-cerita terkait Sabta Tamira dalam kehidupan. Jadi mohon disimak cerita berikut ini. Ya, cerita ini Bapak ambil dari sebuah buku kelas 8 Pendidikan Agama Hindu. Jadi ini merupakan cerita kesombongan seorang pemuda. Ya, jadi anak-anak bisa baca dan bisa lihat. Ya, jadi Bapak tidak membacakan ya. Jadi anak-anak bisa melihat dan bisa dibaca. Nah, ya. Nanti adik-adik sendiri yang membacanya. Nah, kita masuk di pembahasan yang ketiga, upaya untuk menghindari dampak negatif dari Sabta Tamira. Nah, jadi upayanya, perilaku-perilaku negatif akibat tidak terkendalinya Sabta Tamira dalam diri perlu upaya-upaya agar kita terhindar dari kemabukan atau kegelapan. Hendaknya kita selalu berusaha untuk mengendalikan diri dan berdisiplin sehingga mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan. Adapun disiplin dan pengendalian diri tersebut sebagai berikut. Ya, jadi Pancayama Brata adalah 5 cara untuk mengendalikan diri. Pancayama Brata artinya 5 macam disiplin dalam memupuk kebiasaan yang baik. Rasa Yama Brata adalah 10 macam disiplin diri. Nah, jadi Pancayama Brata adalah 5 cara untuk mengendalikan diri. Nah, jadi dia upayanya untuk menghindari dampak negatif dari Sabta Tamira, yaitu mengendalikan diri, memupuk kebiasaan yang baik. Ya, ada 5 dan 10 macam disiplin diri. Jadi itu semua masuk. Jadi demikian materi pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Dan Om Santi 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 Om. Pembelajaran ini Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu membuatlah salah satu contoh cerita yang berhubungan dengan Sabta Tamira. Ya, jadi tadi sudah Bapak memberikan sebuah contoh cerita yang berhubungan dengan Sabta Tamira yang ada pada buku kalian. Jadi anak-anak bisa mencari di berbagai media yang sama dengan buku. Ya, salah satunya saja cerita yang berhubungan dengan Sabta Tamira. Jadi Sabta Tamira itu ada 7, jadi kalian ambil salah satunya saja yang ditulis pada kertas HPS. Ya, minimal 1 lembar full ya, cerita yang berhubungan dengan Sabta Tamira. Jadi Bapak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.